Dunia kembali menahan napas. Setelah pertemuan Putin dan Trump mendadak ditunda, Rusia justru merespon dengan cara paling menegangkan, meluncurkan latihan triad nuklir berskala besar. Di saat NATO memperluas manuvernya di Eropa Timur, Moskow menjawab dengan rudal yang mampu menjangkau benua manapun di dunia. Ironisnya, langkah ini dilakukan atas nama pertahanan. Tapi pertahanan dari siapa? Apakah ini sinyal perang terbuka atau pesan rahasia kepada Amerika atau NATO? Seperti inilah ketegangan antara Rusia dan NATO bagian ketiga. Hubungan Rusia dan NATO adalah kisah panjang tentang peluang yang hilang, kesalahpahaman strategis, dan warisan kecurigaan yang tak kunjung padam sejak berakhirnya Perang Dingin. Dalam pidatonya di Forum Valdai 2025, Presiden Vladimir Putin menyoroti bahwa Rusia sebenarnya pernah 2 kali mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO. Pertama, pada tahun 1954 dan kemudian pada tahun 2000 dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Namun, setiap kali tawaran itu ditolak. Menurut Putin, Barat tetap terjebak dalam paradigma lama, memandang Rusia ini sebagai ancaman bukan mitra. Ia bahkan dengan sinis berkata, siapapun yang berpikir kami akan menyerang NATO, sama bodohnya dengan meja ini. Pada tahun 2007 dalam konferensi keamanan Munich, Putin menyerukan arsitektur keamanan global baru yang tidak eksklusif, di mana semua pihak merasa aman, namun seruan itu diabaikan. NATO justru terus memperluas keanggotaan ke Eropa Timur, memperkuat persepsi Moskow bahwa Barat tidak pernah sungguh-sungguh berniat membangun kemitraan yang setara. Kekecewaan Rusia semakin dalam setelah perjanjian Minsk yang seharusnya menjadi jalan damai bagi konflik di Donbas gagal dijalankan. Mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel, bahkan mengakui bahwa perjanjian itu pada dasarnya digunakan untuk membeli waktu bagi Ukraina memperkuat militernya. Sementara itu, NATO terus memperkuat dukungan terhadap Ukraina. Sejak 2014, kerjasama militer dan intelijen meningkat dengan pesat dan setelah invasi besar Rusia tahun 2022, bantuan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah aliansi. Puluhan miliar euro dikucurkan untuk pelatihan, logistik, dan persenjataan. Namun, harapan akan kerjasama keamanan yang pernah diusulkan Putin kini terkubur oleh realitas baru. Rangkaian peristiwa dalam Oktober 2025 memperlihatkan bagaimana dunia kembali mendekati ambang konfrontasi besar. Semua bermula ketika sebuah ledakan misterius mengguncang pabrik amunisi milik Amerika Serikat di Polandia Timur. Hanya beberapa hari sebelum latihan nuklir tahunan NATO, Steadfast Noon, dimulai. Meski belum ada bukti keterlibatan Rusia, media Barat langsung menuding adanya campur tangan tak langsung Moskow. Bagi Kremlin, tuduhan itu hanyalah bagian dari perang informasi untuk membenarkan eskalasi militer NATO di perbatasan timur. Latihan Steadfast Noon menjadi sorotan besar. Selama 2 minggu, 71 pesawat dari 14 negara NATO termasuk jet F-35 dan pesawat pembom strategis B-52 melakukan simulasi perlindungan dan penyebaran senjata nuklir di bawah komando Belanda. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyebut latihan itu adalah kebutuhan strategis agar pencegahan nuklir tetap kredibel. Namun bagi Rusia, latihan semacam itu justru menjadi provokasi langsung, terlebih ketika dilakukan bersamaan dengan pelanggaran wilayah udara Eropa oleh drone yang tak dikenal yang dituding sebagai operasi pengintaian Rusia. Di tengah meningkatnya ketegangan ini, Presiden Donald Trump secara mengejutkan menunda bukan membatalkan KTT bilateral dengan Putin di Budapest. Ia beralasan bahwa negosiasi tentang Ukraina tidak menunjukkan kemajuan berarti. Namun di balik layar, keputusan ini dianggap sebagai tanda kegagalan diplomasi antara Amerika Serikat dan Rusia. Penundaan itu bertepatan dengan gelombang sanksi baru terhadap perusahaan energi Rusia dan larangan perdagangan gas alam cair oleh Uni Eropa. Inggris dan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap Bank Rusia dan operator sistem pembayaran MIR yang dituding memfasilitasi transaksi lintas negara untuk menghindari embargo Barat. Ironisnya, di saat sanksi baru diumumkan, muncul laporan transfer gas Rusia ke kapal Cina di lepas pantai Malaysia. Satelit menangkap kapal tanker Pearl yang masuk dalam daftar hitam memindahkan kargo LNG ke kapal CCH Gas milik perusahaan Hong Kong. Transaksi itu memperkuat dugaan bahwa Cina membantu Rusia
melewati sanksi energi Amerika Serikat, Uni Eropa yang menciptakan armada bayangan BRICS yang kini menguasai rute pengiriman global tanpa asuransi Inggris. Sebagai balasan simbolik, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan latihan besar triad nuklir melibatkan ketiga komponen senjata strategis, yaitu darat, laut, dan udara. Dari Kosmodrom Plesetsk, rudal balistik antar benua Yars ditembakkan menuju Kamchatka. Dari Laut Barents, kapal selam nuklir Bryansk meluncurkan rudal Sineva yang mampu membawa hingga 10 hulu ledak termonuklir. Sementara di langit utara, pesawat pembom Tu-95MS menembakkan rudal jelajah strategis. Semua dilakukan di hadapan kamera sebuah pertunjukan kekuatan yang mengingatkan dunia bahwa Rusia masih memiliki arsenal yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan global dalam hitungan menit. Namun eskalasi tak hanya datang dari duel militer Rusia-NATO, melainkan juga dari perpecahan di dalam blok barat sendiri. Di Eropa Timur, dua anggota NATO, Slovakia dan Hungaria, mulai menunjukkan penolakan terbuka terhadap arah kebijakan Amerika Serikat. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico secara terang-terangan mengkritik keputusan Washington yang menambah sanksi terhadap Rusia, bahkan menyebut Putin menerima tawaran Trump untuk berdialog, tetapi justru orang Eropa yang menolaknya. Kini kita kembali naik tangga eskalasi dengan konsekuensi yang tak terduga. Pernyataannya menjadi simbol ketegangan baru. Sebagian Eropa mulai jenuh dengan garis depan bagi kebijakan geopolitik Amerika. Di sisi lain, Viktor Orban dari Hungaria tengah berada di posisi sulit. Ia berusaha menghindari sanksi baru Amerika Serikat terhadap perusahaan energi Rusia, seperti Lukoil dan Rosneft, karena hampir seluruh kebutuhan minyak Hungaria masih bergantung pada pasokan dari Moskow. Orban bahkan secara terbuka menyebut bahwa pemerintahannya sedang mencari solusi teknis agar bisnis energi negaranya tidak lumpuh. Namun sikap itu dianggap sebagai pembelotan oleh Brussel. Ironinya, di tengah upaya Hungaria menjadi tuan rumah KTT perdamaian Putin-Trump, justru 2 kilang minyak besar di Hungaria dan Rumania terbakar dalam waktu kurang dari 24 jam. Kilang Danube milik Rusia di Hungaria, pemasok utama energi domestik, terbakar hebat pada malam hari, diikuti ledakan misterius di Petrotel Lukoil Rumania, salah satu aset strategis Moskow di Balkan. Pemerintah kedua negara menyebut kemungkinan malfungsi teknis, tapi analis keamanan menilai waktunya itu terlalu kebetulan. Dugaan sabotase asing atau operasi rahang mulai mencuat, terutama karena kedua negara itu dikenal menolak memperpanjang sanksi Eropa terhadap Rusia. Sementara itu di belahan lain, Inggris dan Ukraina justru memperkuat kemitraan militernya dengan mengumumkan produksi massal drone pencegat Octopus yang dirancang untuk melawan serangan drone Rusia di garis depan. Dalam tahap awal, sekitar 2.000 unit per bulan akan diproduksi dan dikirim langsung ke pasukan Ukraina. Langkah ini menjadi sinyal bahwa London kini menggantikan peran Washington dalam menopang militer Kiev, bahkan saat sekutu-sekutu Eropa mulai retak oleh tekanan ekonomi dan konflik energi yang belum berakhir. Ketegangan di dalam tubuh NATO dan meningkatnya tekanan sanksi dari Barat kini membawa konflik Rusia Barat ke babak baru yang jauh lebih kompleks, bukan sekadar perang senjata, tapi perang ekonomi dan energi global. Sanksi penuh Amerika Serikat terhadap Rosneft dan Lukoil, dua raksasa energi Rusia yang menguasai hampir 50% ekspor minyak Rusia, merupakan pukulan simbolik namun tidak serta-merta efektif. Meskipun aset kedua perusahaan itu di Amerika Serikat dibekukan, perdagangan Rusia-Amerika sendiri relatif kecil, hanya sekitar 5 miliar US dollar per tahun. Tantangan utama justru muncul dari sanksi sekunder yang mengancam negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Turki jika tetap membeli minyak Rusia. Jika langkah ini benar-benar diterapkan, harga minyak dunia akan melonjak tajam, memukul ekonomi Eropa yang sudah rapuh akibat krisis energi musim dingin. Ironisnya, pembatasan ekspor justru berpotensi menaikkan pendapatan Rusia karena harga jualnya ikut naik. Di sisi lain, resiko sanksi balasan Rusia juga bukan isapan jempol. Amerika Serikat masih bergantung pada 20% pasokan uranium mentah dari Rusia dan 30% dari pasar global yang dikontrol jejaring Rusia, seperti di Niger. Pemutusan pasokan ini akan berdampak langsung pada kapasitas energi nuklir Amerika Serikat, memicu krisis energi yang bisa meluas sampai di Eropa. Dalam skenario eskalasi, poros Rusia, Korut, Cina, Iran semakin solid.
dengan perjanjian militer dan latihan gabungan yang menegaskan kesiapan menghadapi blok NATO. Namun jika jalur diplomasi antara Putin dan Trump benar-benar dilanjutkan, masih ada peluang deeskalasi, di mana tekanan ekonomi digantikan oleh negosiasi multilateral baru, sebuah kompromi rapuh antara keamanan, energi, dan pengaruh global. Dunia kini menunggu apakah ini awal perang energi global atau titik balik menuju perdamaian yang lebih realistis?